Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Leni Oktorina, MKes Aivoka dari Fisiologi Fakultas Kedokteran Unpas. Hari ini saya akan menyampaikan fisiologi mata tentang visual pathway. Adapun objektif yang kita bahas hari ini tentang anatomi umum dan fisiologi dari struktur mata. Kemudian kita juga akan membahas media refraksi dari mata. Kita akan membahas akomodasi, kita akan membahas visual pathway, visual field, dan gangguan pada visual field. Kemudian kita juga akan membahas pupillary pathway. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat apa sih dari fungsi dari mata kita ya? Nah, fungsi dari mata itu adalah untuk menangkap bayangan dan memfokuskan bayangan untuk jatuh di retina. Kemudian, untuk menangkap ya. Kemudian, mata itu dia secara struktur dilindungi oleh beberapa hal. Yang pertama, mata itu terletak di bony socket. Jadi dia terletak pada lengkungan tulang. Nah, ada soket tulang di sini. Yang bagian atas ini adalah tulang frontal, ini tulang zigomatik, ini tulang maksila. Nah, kemudian selain tulang, apalagi yang melindungi mata? Yang kedua adalah bulu mata. Bulu mata ini tujuannya untuk memerangkap debu agar tidak masuk ke dalam mata. Nah, kemudian ada eyelid. Eyelid itu kelopak mata. Kelopak mata ini dia bertujuan untuk melindungi mata. Dan dia juga membantu menyebarkan air mata agar tersebar merata pada bola mata. Nah, kemudian air mata ya, apa fungsi air mata? Air mata itu dia berfungsi melembabkan mata, membersihkan mata dari debu-debu, dan juga dia memiliki efek bakterisidal. Air mata itu dia diproduksi di kelenjar air mata yang berada pada bagian lateral dari bagian mata atas. Kemudian untuk keluarnya air mata itu melalui kanalikuli. Ada yang di superior, ada yang di inferior. Nanti kanalikuli ini dia akan bermuara ke hidung. Kemudian kita akan membahas anatomi mata. Nah, di sini kita bisa melihat dari anterior sampai ke dalam ya. Ini cahaya dia akan masuk ke dalam kornea. Nanti dia akan melewati anterior chamber, melewati pupil, melewati lensa, kemudian melewati vitreous humor, dan nanti akan jatuh pada makula lutea di retina. Nah, itu untuk jalan cahaya. Kita akan bahas anatominya dan fungsinya secara satu persatu. Bagian paling luar ini disebutnya kornea. Kornea ini adalah membran yang bersifat jernih. Di sini tidak ada pembuluh darah. Dia mendapatkan nutrisi secara difusi. Kemudian di bagian sini ini ada konjungtiva. Konjungtiva ini dia memiliki pembuluh darah. Konjungtiva ini dia tidak menutupi kornea, karena ketika kornea ditutupi oleh konjungtiva, sementara konjungtiva memiliki pembuluh darah. Jadi nanti kita akan melihat kayak ada jaring laba-laba kalau misalnya ini ditutupi oleh konjungtiva. Nah, konjungtiva yang menutupi bola mata disebutnya konjungtiva bulbar. Sementara konjungtiva yang menutupi bagian dalam dari kelopak mata itu disebutnya konjungtiva tarsal. Nah, kemudian selanjutnya ada struktur ini yang disebut iris. Iris ini ada otot dilator dan konstriktor iris. Nah, iris ini dia berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Dia yang berperan terjadinya dilatasi maupun konstriksi dari pupil. Kemudian di sini ada struktur yang namanya lensa. Lensa ini dia untuk memfokuskan cahaya untuk jatuh tepat di retina. Nah, kemudian ini ada namanya zonular fiber. Dia yang mengikat lensa dan menyambungkannya dengan otot-otot ciliaris. Nah, ini disebut processus ciliaris. Processus ciliaris terus ini adalah otot-ototnya. Fungsi dari otot ciliaris ini adalah untuk mencembungkan atau mendatarkan lensa. Kemudian fungsi dari ciliar body ini atau ciliary processus ini dia menghasilkan aqueous humor.
aquasumur itu cairan yang mengisi bagian anterior dari mata. Jadi cairan itu nanti akan masuk ke sini, kemudian dia akan melewati pupil dan masuk ke bagian sini. Nanti akan diabsorpsi melalui nanti ada sinus di sini, ada sinus, terus kalau nanti dari sinus itu dia akan masuk ke dalam vena. Kemudian kita akan membahas vitreous humor. Vitreous humor ini adalah suatu cairan yang dia bersifat jelly dan dia berfungsi untuk membentuk bola mata. Nah, kita akan membahas selanjutnya itu adalah lapisan-lapisan dalam mata ya. Lapisan paling dalam itu ini adalah lapisan retina. Apa fungsi retina? Retina itu untuk menangkap cahaya dan akan mengubah gelombang cahaya itu menjadi sinyal syaraf. Nah, kemudian di sini ada koroid. Koroid ini dia banyak mengandung pembuluh darah. Jadi fungsi koroid itu terutama untuk menutrisi mata. Dan di koroid ini dia juga punya melanin dan dia menyerap cahaya juga. Kemudian ada sklera. Sklera ini adalah bagian putih mata. Dia terdiri dari jaringan ikat. Sklera ini dia kaku ya, dan dia memberikan bentuk bulat dari mata. Kemudian ini ada otot-otot untuk menggerakkan bola mata. Nah, di bagian sini ada disebutnya makula lutea. Makula lutea ini adalah area yang paling banyak mengandung sel kerucut. Kemudian di tengahnya itu ada fovea centralis. Nah, nanti di sini disebut diskus optik atau optik diskus. Ini disebut juga titik buta ya, karena di sini tidak ada sel-sel batang maupun sel-sel konus. Optik dis ini sebenarnya adalah serabut syaraf yang keluar dari retina dan akan membentuk nervus 2, nervus opticus. Baiklah, sekarang kita akan membahas fungsi-fungsinya ya. Aquasumur ini dia berfungsi untuk menutrisi kornea dan lensa. Karena kornea dan lensa dia tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian sel bipolar, dia untuk merubah stimulus cahaya menjadi impuls syaraf. Kalau blind spot ini adalah titik buta ya, di situ tempat keluarnya syaraf dan juga pembuluh darah. Koroid ini dia mengandung pigmen, jadi dia untuk mencegah cahaya itu menyebar dalam mata. Dia juga mengandung pembuluh darah yang untuk menutrisi dari retina. Untuk ciliary body, dia berfungsi menghasilkan aquasumor, kemudian ciliary muscle untuk akomodasi, mendatarkan dan mencembungkan lensa, kemudian sel-sel konus atau sel-sel kerucut, dia untuk ketajaman ya. Ketajamannya tinggi, dia untuk cahaya dan juga untuk penglihatan di siang hari. Kornea dia untuk refraktif ya, kemampuan refraktifnya. Fovea ini merupakan area yang paling tajam dari retina. Kemudian, nah, sel ganglion ini dia juga sama ya, mengantarkan impuls syaraf, dan dia ini yang membentuk dari nervus 2. Kemudian iris, dia untuk mengatur pupil, dilatasi pupil atau konstriksi pupil. Iris ini juga yang bertanggung jawab memberikan warna mata. Lensa dia memiliki kemampuan refraksi, dia bisa berakomodasi, cembung atau mendatar. Kemudian makula lutea ini merupakan area yang paling sensitif karena dia banyak mengandung sel kerucut. Optik disc ini sama dengan blind spot. Syaraf optik atau nervus 2 itu merupakan akson dari ganglion. Dia yang akan membawa visual pathway ke otak. Untuk pupil, dia yang mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata, dia dengan berkonstriksi atau berdilatasi. Retina ini dia mengandung fotoreseptor, mengandung sel batang maupun sel kerucut. Rods ini adalah sel batang. Sel batang itu dia sangat sensitif, kesensitifannya tinggi ya. Dia berperan untuk warna hitam dan putih, dan dia juga sangat berperan untuk penglihatan malam karena dia sangat sensitif. Dengan cahaya yang sedikit dia bisa nangkep.
Kemudian sklera itu dia merupakan jaringan ikat ya yang melapisi dan melindungi mata. Dia putih, bentuknya putih, dan pada bagian anterior itu skleranya nggak ada, adanya kornea. Kemudian suspensory ligament untuk akomodasi dan vitreous humor, dia itu semi liquid ya, kayak jelly, dan dia membentuk mata, memberikan bentuk mata ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana skematik visual pathway. Jadi ada rangsangan cahaya dan dia akan melewati media refraksi. Apa saja media refraksi? Nanti kita bahas. Kemudian dia akan jatuh pada retina. Di retina ini akan terjadi perubahan fisik, stimulus fisik yaitu cahaya menjadi stimulus kimia, yaitu aksi potensial ya. Impuls inilah nanti yang akan dihantarkan ke sistem syaraf pusat. Nah, untuk rangsangan cahaya, tidak semua cahaya bisa dilihat oleh mata manusia. Spektrum cahaya yang bisa dilihat mata manusia itu antara 380 sampai 760 nanometer. Sementara panjang gelombang di bawahnya itu cahaya-cahaya ultraviolet, sinar gamma, sinar kosmik, atau X-ray itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kemudian yang panjang gelombangnya lebih panjang, misalnya sinar infrared, microwave, TV, radio itu juga tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, di sini kita bisa melihat keterbatasan mata kita ya, hanya bisa melihat sampai dari 380 sampai 760. Nah, di sini cahayanya nggak bisa kita lihat, dan ini ada juga cahaya-cahaya yang berbahaya bagi manusia. Misalnya ultraviolet, kosmik, atau gamma rays. X-ray pun juga berbahaya, itu bisa menyebabkan kanker. Nah, kemudian untuk refraktif media itu apa aja? Nah, yang bisa menjadi sebagai refraktif media pada mata itu adalah kornea. Ini adalah struktur-struktur yang akan dilewati oleh cahaya. Kemudian aqueous humor. Aqueous humor ini mengisi anterior chamber dari mata. Kemudian lensa, dan kemudian vitreous humor. Vitreous humor ini dia mengisi posterior chamber dari mata. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan pada media refraksi ini, kita nanti akan bisa mengalami gangguan penglihatan. Misalnya kornea, kalau ada ulkus di kornea, itu pandangan kita bisa kabur. Atau misalnya aqueous humor jadi keruh, itu bisa mengganggu pandangan juga. Atau lensa, ketika misalnya dia menjadi putih, misalnya pada orang-orang tua atau pada orang-orang diabetes, misalnya katarak ya, katarak itu lensanya memutih, itu bisa kita mengalami pandangannya itu kabur, kalau terlalu tebal bisa nggak kelihatan. Nah, untuk vitreous humor, misalnya terjadi perdarahan di vitreous humor, nanti ketika kita ngeliat tuh kayak ada bercak-bercak merah di pandangan yang kita lihat. Nah, kemudian kurvatur itu kelengkungan ya. Kelengkungan dan panjang aksis mata itu bisa mempengaruhi ketajaman penglihatan. Ini kita bisa lihat. Ini mata normal ya, ini mata normal. Ketika kita melihat dekat, maka lensa ini dia akan mencembung sehingga bayangan jatuh tepat di retina. Kalau misalnya kita melihat jauh, lensa akan mencekung sehingga bayangan tepat jatuh di retina. Nah, misalnya ini kasusnya aksis matanya lebih panjang. Aksis matanya lebih panjang ya. Tanpa akomodasi, kita lihat kalau pandangan dekatnya dia normal. Nah, tapi ketika pandangan jauh, bayangan itu jatuh tidak tepat di retina, sehingga dia butuh bantuan untuk bisa bayangannya jatuh tepat di retina. Nah, ini misalnya pada orang dengan aksis matanya pendek. Ketika dia melihat jauh, pas jatuh di belakang, pas jatuh di retina. Tapi ketika dia melihat dekat, bayangannya itu jadi kabur karena fokusnya itu sebenarnya di belakang retina. Jadi bayangannya terlihat kabur sehingga dia membutuhkan bantuan lensa. Nah, sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari retina. Ada lapisan-lapisannya ya retina. Semuanya ini ada lapisan syaraf ya. Nah, di sini kita lihat ada lapisan pigmented layer. Apa ini pigmented layer ini? Inilah yang kita sebut dengan lapisan koroid. Nah, kemudian di sini ada sel-sel batang
Kemudian ini sel-sel kerucut. Ini sel batang ya, ini sel-sel batang, ini sel-sel kerucut. Nah, sehingga ini disebut fotoreseptor ya, ini lapisan fotoreseptor. Nah, kemudian ada outer synaptic layer. Synaptic itu hubungan antara satu neuron dengan neuronnya lainnya ya. Nah, ini adalah sinaptik bagian luar. Kemudian di sini kita akan menemukan adanya sel-sel horizontal dan ada sel-sel bipolar dan di sini ada sel amakrin. Apa fungsi dari sel horizontal? Sel horizontal itu dia berfungsi memberikan inhibisi pada sel bipolar di sebelahnya. Misalnya cahaya itu dari sini ya, dia dari luar tapi dia ke sini. Tapi untuk pemrosesan impuls itu dari sini ke arah luar. Nah, misalnya yang yang terkena cahaya itu adalah area sini, area bagian kiri. Area bagian kiri mendapatkan rangsangan cahaya. Maka sel horizontal akan memberikan inhibisi pada sel-sel bipolar di sebelahnya. Ini kan ada sinaptik ya, ada area sinaptik di sini. Jadi nanti dia akan memberikan inhibisi untuk sel bipolar yang ini. Nah, kemudian apa fungsi sel bipolar? Fungsi sel bipolar itu adalah untuk merubah rangsangan cahaya ini menjadi impuls syaraf. Kemudian ada sel amakrin. Apa fungsi sel amakrin? Sel amakrin ini dia menghubungkan sel bipolar untuk sel-sel batang untuk bersinap dengan sel-sel bipolar dari sel-sel kerucut. Nah, kita bisa melihat di sini sel bipolar untuk batang, dia tidak memiliki koneksi atau sambungan ke sel ganglion. Nggak ada sambungannya ke sel ganglion. Yang memiliki sambungan dengan sel ganglion hanya sel-sel bipolar yang berasal dari sel-sel kerucut. Nah, sehingga fungsi sel amakrin ini adalah menghubungkan sel bipolar dari sel batang disinapskan ke bipolar sel-sel kerucut. Jadi, agar dia bisa berhubungan juga dengan sel-sel ganglion. Nah, ini kita bisa melihat inner synaptic layer. Ini inner synaptic layer ya. Jadi ada hubungan yang luar. Nah, kemudian ini ada sel-sel ganglion. Sehingga ini disebut ganglion layer. Nah, kemudian akson-akson dari ganglion inilah nanti yang akan bersatu dan akan membentuk nervus 2 atau nervus opticus. Nah, ini retina ya. Nah, retina itu akson dari ganglion itu dia akan membentuk nervus 2 dan ketika dia keluar dari mata, ketika serabut syaraf itu keluar dari mata, inilah yang disebut dengan optic disc. Di sini nervus keluar dan di sini juga pembuluh darah masuk sehingga disebut optic disc. Di sini nggak ada sel batang dan sel kerucut, makanya dia disebut blind spot. Nah, kemudian di sini ada makula lutea dan fovea centralis. Di makula lutea ini dia banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Nah, sekarang kita lihat perbedaan sel-sel batang dan sel-sel konus. Sel-sel batang itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sel-sel konus. Dari segi jumlah ini lebih banyak ya. Nah, sel batang ini dia banyak di perifer. Sementara sel konus itu dia dominan di fovea centralis. Nah, sel batang ini dia sangat sensitif dibandingkan sel kerucut. Sehingga dengan cahaya yang sedikit aja dia bisa nangkep cahaya-cahaya yang lemah gitu. Sementara pada sel konus dia kurang sensitif untuk menangkap cahaya-cahaya yang lemah. Sehingga sel batang ini dia sangat berperan untuk penglihatan malam. Karena malam kan cahaya lebih sedikit ya. Sementara untuk sel konus dia baik untuk penglihatan di siang hari. Tapi untuk ketajaman dia lebih rendah. Sementara untuk konus dia ketajamannya lebih tinggi. Dia banyak pada convergence in retinal pathway, kali ini mah dia lebih sedikit ya. Kemudian pandangannya, visionnya itu dalam bentuk hitam putih ya, abu-abu. Sementara sel-sel kerucut ini dia untuk penglihatan warna. Sekarang kita akan membahas akomodasi. Sebelum kita bahas akomodasi, kita dulu bahas strukturnya ya. Ini ciliary muscle, ini lensa, kemudian ini ligamen suspensori ya. Nah, kita akan membahas bagaimana mekanisme akomodasi.
Perangsangan dari simpatis, dia akan menyebabkan relaksasi dari ciliary muscle. Ketika ciliary muscle ini relaksasi, dia akan menyebabkan tegangan pada ligamen suspensori. Nah, tegangan di sini yang tinggi ini akan menyebabkan lensa ini tertarik. Lensa tertarik sehingga lensa menjadi lebih datar. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya perangsangan dari parasimpatis? Perangsangan parasimpatis pada musculus ciliaris ini berasal dari nervus 3, nervus oculomotor. Ketika stimulasi parasimpatis, dia akan menyebabkan kontraksi dari ciliary muscle. Ketika ciliary muscle ini kontraksi, ini dia akan menyebabkan ketegangan pada ligamen suspensori ini turun. Dia jadi lebih kendur. Ketika dia kendur, maka tegangan atau tarikan pada lensa juga akan turun. Ini akan menyebabkan lensanya jadi lebih cembung. Nah, kalau kita lihat dari anterior, ketika lensa lebih datar, ini jadi lebih besar ya. Nah, ketika dia lebih cembung, ini lensanya tampak lebih kecil. Baiklah, sekarang kita akan membahas visual pathway ya. Di sini kita bisa melihat pada retina itu ada bagian nasal, ini ada bagian temporal. Akan keluar nervus 2. Nervus 2 ini dia akan melewati chiasma opticum. Di chiasma opticum ini untuk bagian nasal dia akan bersilangan, sementara bagian temporal dia tetap ipsilateral. Setelah melewati chiasma, maka dia akan melewati optic tract. Ini adalah optic tract, dan kemudian nanti di lateral geniculate body di nucleus, ini ada di daerah thalamus ya, maka akan terjadi optic radiation. Optic radiation nanti dia akan nyampe di visual cortex. Visual cortex itu ada di lobus occipital, area 17 dari Brodmann area. Baiklah, ketika kita membahas afferent, kita akan membahas first order neuron, second order neuron, dan seterusnya. Nah, untuk visual pathway ini, apa yang menjadi first order neuronnya? First order neuronnya itu adalah sel-sel batang dan sel-sel konus. Apa yang menjadi second order neuronnya? Itu adalah sel-sel bipolar. Yang menjadi third order neuronnya itu adalah nervus opticus, chiasma opticus, dan optic tract. Apa yang menjadi order neuronnya? Itu adalah optic radiation dan juga visual cortex di occipital. Ini penjelasan tadi ya. Ini first order neuron, ini second order neuron, ini third order neuron, nervus opticus, chiasma opticus, kemudian tractus opticus. Ini third order neuron. Apa fourth order neuronnya? Ini optic radiation dan juga visual cortex di occipital. Ini lihat sel-sel di sini sel-sel bipolar. Kita tahu sel bipolar jenis sel itu ada sel unipolar, bipolar, sama multipolar. Unipolar itu ada pada ganglion saraf spinalis, sementara bipolar ada salah satunya itu pada mata ya, pada retina. Ini sel bipolarnya. Ini sel ganglionnya juga bipolar ya. Untuk penamaan korteks cerebri ini dia diklasifikasikan oleh Brodmann. Brodmann ini dia mengklasifikasikan area di korteks cerebri itu berdasarkan bentuk-bentuk selnya atau sitoarsitektur, bagaimana bentuk-bentuk selnya. Jadi kalau misalnya area 1, area 2 bentuk selnya berbeda, jadi diklasifikasikan 1, 2, 3 seperti itu. Nah, untuk area visual itu ada pada area 17. Area 18 dan area 19 itu untuk asosiasi penglihatannya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk korteks cerebri itu
Ada area 17, 18, 19 yang berkaitan dengan penglihatan. Yang 17 ini adalah akhir dari nerve ending afferent penglihatan. 18 dia menggabungkan penglihatan mata kiri dan mata kanan disatukan. Dan di 19 ini dia akan mengenali objek yang dilihat. Baiklah, sekarang kita akan membahas defek dari visual field atau lapang pandang. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah bagian lateral dari lapang pandang mata kiri, ini bagian medialnya. Ini medial mata kanan, ini lateral mata kanan. Nah, bagian medial masing-masing akan jatuh di lateral temporal dari retina. Nah, bagian ini akan jatuh pada temporal retina. Sementara bagian lateral masing-masing lapang pandang akan jatuh pada bagian nasal retina. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika ada defek pada nervus opticus mata kiri? Maka lapang pandang mata kiri ini semua tidak akan terlihat. Ini ya, lapang pandang dari mata kiri akan tidak terlihat. Apa yang terjadi kalau ternyata terjadi lesi di kiasma optikum? Ketika terjadi lesi di kiasma optikum, maka pandangan lateral ke masing-masing mata ini akan hilang karena lateral itu dia akan ke bagian nasal retina ya, bagian nasal retina. Nah, sementara bagian nasal ini dia bersilangan, sehingga bagian lateral kedua mata kiri dan kanan akan tidak terlihat visual field-nya ya. Nah, apa yang terjadi ketika bagian nervus tractus opticusnya itu mengalami lesi? Maka bagian medial dari mata kiri dia tidak akan terlihat, di bagian medial mata kiri kan ke bagian temporal ya, mengalami lesi. Dan juga bagian lateral dari mata kanan dia jatuh ke sini ke nasal, dia menyilang, nah kan tidak terlihat. Maka hasil visual field-nya adalah bagian medial mata kiri tidak terlihat dan bagian lateral mata kanan tidak terlihat. Ini hasilnya ya. Itu untuk mengetahui defek visual field karena ada lesi pada jalur penglihatan. Nah, untuk pupil dia berperan untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Ini pupil, dia dikelilingi oleh iris ya, dikelilingi iris. Kita bisa melihat di sini, ketika misalnya cahaya terang ini dia akan menstimulasi para saraf simpatis. Nah, saraf simpatis ini akan menyebabkan kontriksi dari otot-otot iris. Iris itu dia mengandung dua otot ya. Dia mengandung otot sirkular, tapi dia juga memiliki otot-otot radial. Nah, ketika simpatis, maka otot-otot ini akan berkontriksi sehingga pupil menjadi miosis atau berkontriksi ya, lebih kecil. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi perangsangan parasimpatis? Perangsangan parasimpatis akan menyebabkan otot-otot ini berdilatasi dan dia akan bergerak lebih ke radial, ke pinggir ya. Nah, ini akan menyebabkan pupil ini mengalami midriasis atau dilatasi. Kita akan lihat bagaimana penghantaran syarafnya untuk refleks pupil. Sekarang kita akan membahas refleks pupil ya. Nah, kita lihat dulu jalur penglihatan atau visual pathway. Dia dari nervus 2, kemudian chiasma opticus, kemudian dia ke tractus opticus, kemudian dia akan ke lateral geniculate body. Nah, dari lateral geniculate body yang ada di thalamus ini, ada nanti syaraf yang akan ke protectus nucleus atau protectal nucleus ya. Dari protectal nucleus ini, dia akan bersinaps ke nucleus Edinger-Westphal. Nah, nucleus Edinger-Westphal ini nanti keluarlah akson untuk nervus 3. Dia akan masuk ke ganglion, di sini adalah ciliary ganglion. Nah, ciliary ganglion ini nanti dia akan mempersarafi iris.
maka iris nanti akan berkontraksi sehingga pupilnya mengecil. Nah, kenapa pada refleks ini dia nggak ke korteks cerebri? Kalau korteks cerebri nanti dia akan memberikan respon yang disadari ya, sementara refleks ini adalah respon cepat yang tidak melewati korteks cerebri. Tadi kita membahas untuk kontraksi pupil ya, sekarang kita bahas dilatasi pupil. Untuk kontraksi tadi dia melalui perangsangan parasimpatis. Parasimpatis untuk pupil berasal dari nervus oculomotor, nervus 3. Nah, bagaimana untuk simpatis? Kita tahu simpatis itu dia berasal dari saraf spinalis torakal 1-12 ditambah lumbal 1 dan 2. Nah, untuk dilatasi pupil ini, dia berasal dari nervus torakal 1. Kemudian nanti dia dari cervicotorakal ganglion, dia akan naik ke atas ya. Akan ke carotid plexus, dan dia akan mempersarafi otot iris. Nah, maka dia akan berdilatasi ototnya, sehingga pupil pun berdilatasi. Nah, sekarang kita akan membahas defek pada nervus 2 dan nervus 3. Kita pengen lihat nih, mana yang mengalami defek nervus 2 atau nervus 3. Nah, kita tahu untuk meiosis ini pengaruh nervus 3 ya, untuk meiosis pengaruh nervus 3. Nah, untuk mengetahui refleks ini, kita harus tahu refleks arch dulu. Pertama, untuk refleks arch itu harus ada reseptor. Nah, di sini reseptornya itu adalah retina ya. Nah, kemudian rangsangan yang diterima retina udah pasti cahaya ya. Nah, kemudian ada aferen. Apa aferen untuk penglihatan? Nervus 2, nervus opticus. Kemudian nanti ada interneuron ya. Interneuronnya di Edinger-Westphal dari pretektal. Kemudian untuk eferennya adalah nervus 3, oculomotor. Kemudian apa efektornya? Efektornya di sini adalah otot-otot iris. Nah, sekarang kita lihat. Ini mata pasien, ini mata kanan, ini mata kiri. Mata kanan di center, kita bisa melihat responnya adalah mata kanan dia tidak meiosis, sementara mata kiri meiosis. Nah, kira-kira ini nervus 3-nya normal nggak? Kiri kanan. Ini nervus 3-nya tidak normal ya, karena dia tidak mengalami meiosis. Ini nervus 3-nya normal. Kenapa? Karena dia mengalami meiosis. Kemudian mata kirinya di center. Mata kirinya di center, mata ini meiosis, mata yang kanan tidak meiosis. Nah, berarti mata kiri ini nervus 3-nya normal, nervus 2-nya normal. Ini nervus 3-nya tidak normal. Bagaimana dengan nervus 2-nya? Nervus 2-nya normal. Tahu dari mana nervus 2-nya normal? Kita lihat nih, ketika mata ini di center, mata kanannya di center, mata kirinya memberikan respon. Berarti nervus 2 di mata kanan ini masih normal. Nah, sekarang kita lihat kasus yang ini. Ini matanya ya. Kemudian mata kanannya di center. Mata kanannya di center, yang kanan masih seperti ini, sama kayak gini, dan yang kiri pun masih sama kayak gini. Nah, yang masalah kira-kira apa ya? Nah, ketika di center mata kirinya meiosis, mata kanannya meiosis. Nah, ketika dua-duanya bisa meiosis, ini meiosis, maka yang jelas nervus 3 kiri dan kanan normal. Nah, ketika ini di center dia meiosis, maka nervus 2 ini di sini normal. Nah, ini kita kan udah tahu ya, ini nervus 3-nya normal, terus yang kiri ini nervus 2-nya normal. Bagaimana dengan nervus 2 yang kanan? Maka nervus 2 yang kanan di sini mengalami defek. Kenapa? Ketika mata kanannya di center, dia tidak memberikan respon ke yang kiri. Berarti tidak ada eferen yang masuk. Jadi, sudah jelas ya bagaimana mendeteksi kelainan pada nervus 2 atau nervus 3 dari refleks pupil.
Sekarang kita akan membahas keislaman terkait mata. Walaupun ini sebenarnya bukan pembahasan secara langsung ya. Nah, tapi kalau dari sini kita bisa melihat mahasiswa itu bisa melihat cahaya pada panjang gelombang tertentu. Sementara di luar ini manusia tidak bisa melihat. Nah, ada juga gelombang-gelombang cahaya itu yang berbahaya bagi manusia, bisa menimbulkan penyakit atau merusak manusia. Nah, ini kebetulan dia tidak bisa masuk ke bumi ya, karena kita dilindungi oleh lapisan ozon. Nah, kita lihat kaitannya dengan keislaman. Berdasarkan surat An-Nur 35 disebutkan Allah, di sini ada tambahan kata-kata ya pemberi. Kalau kita tanpa membaca kata-kata tambahan, Allah cahaya langit dan bumi. Kemudian ada penjelasan tentang perumpamaan cahaya Allah di sini ya. Nah, cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, kita lihat dari hadis Abu Dzar ini ya. Abu Dzar tuh pernah nanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, apakah melihat Allah itu? Nah, Nabi menjawab, ada cahaya, bagaimana aku melihatnya? Dan dalam riwayat lain disebutkan, aku melihat cahaya. Hadis riwayat Muslim nomor 178. Atau kita lihat kalau hadis Muslim nomor 179, di situ disebutkan sifat-sifat Allah ya. Kemudian di situ disebutkan juga hijab Allah adalah cahaya. Andaikan Allah menyingkap cahaya itu atau hijab itu, tentu subuhat pancaran wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Nah, di sini kita bisa menangkap bahwa manusia itu tidak mampu melihat Allah dengan jasad saat ini. Kenapa? Bisa jadi karena memang cahayanya itu tidak bisa kita lihat, dan faktor kedua adalah cahaya itu bisa merusak dan menghancurkan kita. Karena kita memiliki tubuh yang fana ya. Nah, kemudian apakah insya Allah nanti orang-orang beriman akan melihat Allah di surga. Apa dasar hukumnya? Kita bisa melihat Al-Quran ayat 75, surat 75 ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Terus di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya kalian akan dihadapkan pada Rabb kalian. Maka kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nah, di sini Rasulullah mengandaikan melihat Allah itu seperti melihat bulan ya. Nah, bagaimana ketika kita melihat bulan purnama itu, kita tidak akan mengalami kita bisa melihatnya dan kita juga tidak akan mengalami bahaya saat melihatnya. Kita lihat hadis selanjutnya. Nah, ini ada hadis yang lain yang memperkuat bahwa kita insya Allah akan melihat Allah. Rasulullah bersabda, apabila penghuni surga telah masuk ke surga, Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang dapat aku tambahkan? Mereka menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Nabi bersabda, maka disingkapkanlah tabir penutup, sehingga tidaklah mereka dianugerahi sesuatu yang lebih mereka senangi dibandingkan anugerah melihat Rabb mereka Azza wa Jalla. Nah, padahal sebenarnya mendapatkan kenikmatan surga itu sudah sangat luar biasa sekali ya, karena kenikmatan surga itu nggak ada apapun yang dapat membandingkan di dunia ini. Tapi ternyata ketika melihat wajah Allah, itu jauh lebih bisa disenangi oleh orang-orang beriman daripada kenikmatan surga itu sendiri. Nah, semoga dengan belajar ini bisa menambah keyakinan kita ya, keyakinan kita pada Tuhan, dan membuat kita insya Allah semoga jadi lebih bertakwa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.